Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. 719-722. Membutuhkan pencahayaan. Bab 719 Sneak In. Sekarang malam, dan pangkalan di sini jelas membutuhkan pencahayaan. Jika fasilitas Catudaya di sini hancur, interiornya pasti akan berantakan dalam waktu singkat, dan Landen Sen dapat lebih baik masuk dan menyelamatkan Sasa dari kekacauan. Menurut pemahaman Landen Sen, negara perbatasan kecil di Afrika ini belum diberdayakan secara nasional. Di tempat terpencil seperti hutan, kabel tidak bisa ditarik, dan Landen Sen tidak melihat menara listrik di dekatnya. Ada beberapa mercusuar dengan menara artileri. Secara umum, benteng besar seperti itu tanpa transmisi daya eksternal memiliki generator. Selama Landen Sen menghancurkan generator di sini, pangkalan ini pasti akan menjadi berantakan. Namun, langkah-langkah pertahanan di sini tidak sesederhana itu. Hanya ada satu pintu masuk di bagian belakang, dan hanya komputer yang dapat melakukan pengenalan wajah untuk masuk. Jika Anda secara paksa membalik pagar, Anda akan terkena sinar inframerah, dan Anda akan merasakan alarm. Berbagai langkah pertahanan pangkalan ini tidak bocor. Selain itu, ada pemindaian inframerah di dinding di sini, dan peralatan ini dapat memindai hingga 100 meter ke segala arah. Melompat dari dinding jelas tidak layak, dan betapapun pintar dan ringannya pekerjaan itu, ia tidak dapat terbang ratusan meter. Tapi pengalaman Landen Sen sudah sangat tua, sulit untuk menjadi seorang profesional seperti dia. Dengan bantuan benda asing, ia dapat menggunakan kekuatan cahaya untuk melintasi dinding inframerah ini dengan sempurna. Adapun benda asing yang akan digunakan, itu adalah mercusuar di sebelah kanan. Landen Sen mengeluarkan sayap peluncur kecil yang menggantung dari tas penyimpanan. Dia mungkin berharap ini terjadi sebelumnya, jadi dia membawa beberapa alat. Landen Sen segera mulai bertindak, dengan mudah naik ke puncak mercusuar, dan menghindari kamera pengintai. Setelah itu, Landen Sen melompat dari mercusuar, menggunakan langkah cahaya pantom, dan kemudian membuka sayap peluncur layang. Seluruh tubuh Landen Sen tiba-tiba tumbuh seperti sayap, mengayun di udara dengan kecepatan lebih dari 130 meter di atas tanah. Akhirnya berhasil melampaui dinding pemindaian inframerah, Landen Sen menghela nafas lega. Sebelum Landen Sen jatuh dari langit, dua pejuang seni bela diri yang berpatroli di pangkalan melihatnya dan segera memegang senapan mesin ringan di Landen Sen di udara. Keduanya hanya wusiu di hari-hari awal. Mengusir. Landen Sen menjentikkan lengan bajunya, dan dua pisau terbang Willow ditembak, menusuk kedua pria itu di tenggorokan. Dua wusiu jatuh dalam genangan darah. Di udara, Landen Sen menyingkirkan sayap layang-layang dan mendarat dengan mantap. Dia mengambil dua mayat wuxiu dan menyembunyikan mereka dengan rintangan. Adapun noda darah di tanah, Landen Sen meraih segenggam pasir dan hanya menutupinya. Bagaimanapun, lampu di sini buram dan tidak jelas. Landen Sen meletakkan telinganya ke tanah dan mendengarkan dengan cermat. Umumnya, generator memiliki suara yang teratur, tetapi suara yang didengarnya sepertinya berasal dari bawah tanah. Landen Sen melirik kedua wusiu yang baru saja dia bunuh, salah satunya mengenakan topeng hitam. Landen Sen punya ide, dia hanya bisa berpura-pura menjadi orang ini untuk menutupi mata orang. Dia segera melepas pakaian pria itu dan mengenakannya sendiri, dengan senapan mesin ringan di kepalanya dan topeng hitam. Setelah menggosok segenggam abu di dahi dan hidungnya, membuatnya tampak tidak dapat dikenali, Landen Sen menyombongkan diri dan berpura-pura menjadi seorang petugas patroli dan berjalan maju. Pangkalan ini terlalu besar, seperti labirin, orang biasa bisa tersesat bahkan dengan peta, apalagi menemukan seseorang di sini. Meskipun orang-orang yang berpatroli di sini terlihat menjemukan, mereka masih berbicara dan bahkan saling melapor. Landen Sen menduga bahwa Wang Tiangu tidak akan bisa mengendalikan semua orang satu persatu, kemungkinan besar dia memberikan beberapa petunjuk psikologis untuk membuat pihak lain dalam kesadarannya tunduk padanya. Semua orang masih mempertahankan pemikiran mandiri mereka, tetapi pemikiran mereka tampaknya relatif tunggal.
Landon Sen mencoba ke tempat terpencil dan menemukan seorang pria botak yang berotot yang sedang berpatroli dan memintanya untuk melaporkan beberapa informasi tentang patroli. Pria botak itu sebenarnya menjawab dengan jujur. Landon Sen kemudian langsung bertanya kepadanya di mana Wang Tiangu berada, tetapi pria yang berpatroli berotot itu tampak kaku dan mengambil senapan mesin ringan di Landon Sen. Landon Sen harus menjatuhkannya dengan pukulan. Tampaknya mengajukan beberapa pertanyaan kunci tidak cukup. Tetapi mengetahui hal ini memudahkan Landon Sen untuk bertindak. Elang putih mengelilingi pangkalan untuk beberapa kali tetapi tidak menemukan jejak Sasa, menunjukkan bahwa itu pasti tidak ada di udara terbuka. Tidak, pencarian seperti itu hanya bisa seperti lalat tanpa kepala. Landon Sen diam-diam berkata dalam hatinya, masih ingin menghapus peralatan catu daya. Setelah peralatan catu daya jatuh, Wang Tiangu panik dan mungkin mengirim seseorang untuk memindahkan Sasa ke tempat lain. Selama Sasa muncul, Bai Ying akan dapat mengenali target. Waktu tidak menunggu siapapun. Sebelum Long Teng dapat menyerang, ia harus menemukan cara untuk menemukan Sasa. Landon Sen mempercepat langkahnya dan datang ke tempat yang besar seperti ruang pengintai. Begitu pintu dibuka, itu benar-benar ruang pemantauan, bahkan ada banyak orang yang bekerja bolak-balik di dalamnya. Sekitar selusin orang duduk di depan layar komputer dan memanipulasinya. Ada gambar satelit, video pengawasan, dan gambar radar di layar. Ruang pengintaian adalah tanah yang berat. Ada 7 atau 8 penjaga di sini. Mereka melihat patroli masuk. Salah satu dari mereka bertanya dengan kaku, "Kamu, untuk apa kamu berlari?" Landon Sen juga mempelajari wajah mereka dengan kaku dan berkata, "Musuh ingin menghancurkan generator, kita tidak bisa menahannya lagi, jadi saya ingin datang dan memanggil beberapa pembantu." Pria itu segera berkata, "Kamu harus bertahan." Setelah berbicara, 8 penjaga di ruang pengawasan mengambil senjata mereka dan bergegas keluar. Setelah melihat ini, Landon Sen sangat gembira dan segera mengikuti. Bahasanya hanya menghindari Wang Tiangu, dan orang-orang ini benar-benar tertangkap. Orang-orang ini masih relatif berpikiran tunggal. Jika mereka tidak mengatakan beberapa hal penting, mereka tidak akan berpikir apakah Landon Sen adalah mata-mata. Landon Sen mengikuti 8 orang ke ruang bawah tanah. Melihat bahwa tidak ada setengah dari musuh di ruang pembangkit listrik, teman-teman itu tampaknya menyadari masalah dan segera mengangkat senjata mereka dan mengarahkan mereka ke Landon Sen di belakang mereka. Landon Sen menggunakan Snow Palm, seperti hantu ular panjang, dengan cepat berenang di antara 8 orang. Hanya dalam satu napas, sebelum 8 orang punya waktu untuk bereaksi, mereka menabrak telapak tangan di dada mereka, menyemburkan darah di mulut mereka, dan jatuh ke kematian. Landon Sen melirik generator berdaya super tinggi di ruang pembangkit listrik, mengkliknya masih menderu dan berjalan. Landon Sen mengambil senapan mesin ringan dan segera menembaki beberapa bagian generator. Retak. Percikan terbang kemana-mana, generatornya hancur, dan ruang bawah tanah itu langsung jatuh ke dalam kegelapan. Tidak hanya di sini, seluruh pangkalan juga terjun ke kegelapan. Ada apa? Wang Tiangu, yang masih minum anggur merah di aula tadi, melihat bahwa tiba-tiba gelap di mana-mana, ia segera berdiri dan berteriak. Sepertinya motornya rusak, kata Wu Xiu yang lengkap di belakangnya. Bagaimana yang baik bisa salah? Wang Tiangu terkejut sejenak, kemudian ekspresinya berubah sangat, tidak. Mungkinkah bocah itu masuk? Wang Tiangu segera berteriak, cepat dan pindahkan wanita Sasa ke tempat yang aman. Kirim seseorang untuk menyalakan kekuatan cadangan. Bab 720 Chan Let Him Run Away. Basis kehilangan kekuatan dan jatuh ke dalam kegelapan. Setelah Landon Sen menghancurkan generator, dia segera pergi. Daerah di sekitar pangkalan itu gelap, tetapi tidak banyak berpengaruh pada Landon Sen. Dia adalah Wu Xiu, dan dia bisa melihat dengan jelas bahkan dalam kegelapan dengan menanamkan matanya dengan energi sejati. Dukun. Ada raungan elang di langit, dan Landon Sen sangat gembira, seperti yang dia harapkan. Elang putih berputar di udara, dan segera terbang ke satu arah. Cepat. Bawa aku ke sana. Teriak Landon Sen bersemangat. Begitu catu daya pangkalan menghilang, Wang Tiangu benar-benar panik dan mencoba mengubah posisi Sasa. Landon Sen mengikuti arah penerbangan elang putih. Perlombaan melawan waktu. Landon Sen menggunakan langkah cahaya ajaib ke ekstrim,
kecepatan mencapai puncaknya, dan seluruh orang berubah menjadi bayangan. Pangkalan itu gelap, dan beberapa seni bela diri yang berpatroli tidak terlalu tinggi, dan tidak ada yang bisa melihat jejak Landon Sen. Mengikuti Beiying, Landon Sen terus mengejar ke sebuah rumah kecil yang tidak mencolok di sisi barat pangkalan. Ini sepertinya menjadi tempat menaruh beberapa alat. Landon Sen menahan napas dan menyembunyikan napasnya, merangkak di atap, dengan pagar pembatas yang menghalangi tubuhnya. Tidak jauh di depan, saya melihat seorang wanita dengan pakaian kuat memegang sasa yang tidak sadarkan diri di tangannya. Ekspresi itu kusam, seolah menunggu sesuatu. Orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi Sasa sebenarnya adalah seorang seniman bela diri pada tahap selanjutnya dari situasi interogasi, dan dia juga seorang wanita, dengan sosok menggoda, bagian depan yang menonjol dan wajah yang terangkat, dan wajah yang baik. Dia juga mengenakan setelan yang kuat dengan pedang panjang di pinggangnya. Meskipun Wang Tiangu yakin, dia khawatir bahwa Landon Sen benar-benar bisa menyelamatkan Sasa wanita ini. Jadi dia mengirim Wuxiu yang terkuat di sekelilingnya untuk menonton Sasa. Seniman bela diri wanita ini adalah salah satu dari 8 sekte Gunung Kunlun dan master dari Jade Girl Palace. Wanita itu memancarkan aura yang sangat dingin, itu menakutkan untuk memiliki penilaian yang cukup. Itu bahkan lebih mengerikan daripada keterampilan Landon Sen di tahap akhir pertanyaan. Segera, kendaraan off-road Toyota berhenti di sisi jalan. Pintu terbuka, dan Wang Tiangu dan seorang lelaki yang mengenakan pakaian keras keluar dari mobil. Landon Sen menyipitkan matanya, dan lelaki besar itu benar-benar memiliki basis kultivasi dari tahap akhir pertanyaan. Tidak menyangka Wang Tiangu memiliki 2 tuan pada tahap akhir interogasi. Landon Sen sedikit menyesalinya. Dia tahu bahwa dia seharusnya tidak ragu sekarang, dan harus buru-buru mengambil Sasa dari wanita dengan pakaian yang kuat. Sekarang Wang Tiangu memiliki tahap pertanyaan terlambat di sampingnya, dan Landon Sen berada di bawah tekanan besar. Dengan kekuatan Landon Sen saat ini, itu sudah cukup untuk menghadapi tahap akhir dari pertanyaan, dan jelas tidak ada cara untuk berurusan dengan 2 orang. Melihat bahwa Sasa akan dibawa ke dalam mobil oleh wanita itu, Landon Sen tidak punya ruang untuk ragu-ragu, dia dengan cepat mengeluarkan 2 kaleng besi dari tas penyimpanannya. Bom asap M18. Landon Sen membangkitkan amarahnya, boom. 2 kaleng besi kecil ditembak pada wanita dengan pakaian kuat di kejauhan seperti bola meriam. Saat ini, merasakan gerakan, wanita dengan pakaian kuat, Min, segera mengeluarkan pedang panjang dari pinggangnya dan memotong 2 pedang di 2 pot besi kecil. 2 kaleng besi dipotong langsung di tengah, dan tentu saja gas di dalamnya meledak seketika. Ledakan. Dengan suara keras, asap hitam tebal segera menyebar, menghalangi garis pandang. Siapa itu? Wang Tiangu berteriak sambil batuk. Begitu dia selesai berteriak, Landon Sen tiba-tiba muncul. Saat dia berpura-pura bahwa wanita itu menghunus pedang panjang, seluruh orang bergegas. Wanita dengan pakaian yang kuat memegang pedang panjang di satu tangan dan Sasa di tangan lainnya, yang secara alami tidak nyaman. Landon Sen bergegas seperti anjing gila, menyambar Sasa kembali dari tangan kanan wanita yang berpura-pura dengan gemuruh, dan dengan berat mengambil pinggang Sasa ke dalam pelukannya. Ahem. Landon Sen, ini kamu. Ekspresi Wang Tiangu akhirnya berubah. Dia banyak berpikir, tetapi Wan Wan tidak pernah berpikir bahwa Landon Sen bisa masuk ke markas begitu cepat. Pangkalan ini, langkah-langkah pertahanan sombong Wang Tiangu mulus. Fakta telah membuktikan bahwa Wang Tiangu diadu oleh orang-orang yang ia kendalikan. Ketika Landon Sen memeluk Sasa di tangannya, dia merasakan suhu tubuh wanita itu, dan hati yang menggantung di dalam hatinya akhirnya terlepas. Tetapi hal-hal yang jauh dari selesai begitu mudah. Rebut anak ini untukku, jangan biarkan dia lari. Wang Tiangu berteriak dengan panik. Wanita dengan kostum kuat segera memegang pedang dan menikam Landon Sen dengan keras, dengan energi pedang samar-samar keluar dari ujung pedang, kekuatan luar biasa. Untungnya, bom asap memainkan perannya tepat waktu. Wanita Jin Zhuang tidak bisa menilai posisi Landon Sen, dia hanya bisa mengetahui arah dengan suara, dan arah serangan itu tidak terlalu jelas. Namun, kecepatan pedang wanita ini dengan pakaian kuat sangat cepat, dan Landon Sen memeluk Sasa, tubuhnya berkedip ke sisi kanan dengan cepat. Ding! Pedang panjang itu menjalar di pinggang dan perut Landon Sen, dan tanda darah diambil.
Untungnya, lukanya sangat dangkal dan bukan cedera besar. Landen Sen terkejut dengan keringat dingin, tetapi untungnya, pedang wanita itu menusuk sedikit, kalau tidak, dia mungkin ditusuk di perut. Yang lain, pria berpakaian kuat di sebelah Wang Tiangu juga mengangkat telapak tangannya dan menepuk Landen Sen di kabut hitam. Dua tuan dari tahap akhir pertanyaan, Landen Sen tidak bisa menahannya sendirian. Landen Sen memeluk Sasa dan melarikan diri. Pria berpakaian keras itu menamparnya kosong. Sial. Mengejar, kejar aku. Wang Tiangu gila, mengapa dia membuat kesalahan di saat kritis? Dia tidak bisa membiarkan Landen Sen melarikan diri lagi. Berapa banyak usaha yang dia lakukan untuk hari ini? Jika Anda tidak bisa mendapatkan tubuh Landen Sen lagi kali ini, maka jangan pikirkan itu. Wanita dengan pakaian yang kuat mengejar Landen Sen dengan kecepatan penuh, dan pria yang kuat juga memegang Wang Tiangu dan mengejar Landen Sen juga. Landen Sen tidak berani menoleh ke belakang, dia menggunakan cahaya pantom berjalan ke ekstrim, kakinya bahkan berubah menjadi afterimages, dan dia bergegas keluar dari pangkalan. Seorang wanita dengan pakaian yang kuat adalah tahap pasca pertanyaan, dan itu bukan tahap pasca pertanyaan biasa. Landen Sen sepenuhnya menggunakan langkah cahaya hantu, wanita itu masih bisa mengejar, dan jarak antara kedua belah pihak secara bertahap menyusut. Setelah melompat, Landen Sen melompat keluar dari dinding dasar, memeluk Sasa dan bergegas ke hutan, berlari kencang. Namun, wanita di belakang dikejar sangat ketat, seperti belatung tarsal. Bahkan di hutan, Landen Sen masih tidak bisa meninggalkan wanita ini. Lautan api menyebar di hutan di depan. Li Sunzi berlari keluar dari lautan api. Pakaiannya sobek dan wajahnya gelap, seolah-olah dia baru saja keluar dari tempat pembakaran batu bara, dan dia tampak agak sengsara. Tepat setelah serangan rudal, Li Sunzi menggunakan energinya yang menyebalkan untuk melindungi tubuhnya, nyaris tidak membuat dirinya terluka. Landen Sen lari seperti anjing gila. Tiba-tiba dia memandang Li Sunzi yang melompat keluar dari depan, seolah-olah dia melihat penyelamat. Kasim, datang dan bantu aku, anak itu bersyukur. Landen Sen sangat cemas dan lupa nama lengkap Li Sunzi dan memanggil Kasim secara langsung. Wajah Li Sunzi menjadi gelap, bocah bau, kamu tidak ingin hidup lagi. Memegang Sasa, Landen Sen segera berlari, berdiri di samping Li Sunzi, terengah-engah. Sekarang ada bantuan dari Wu Xiu di tahap akhir pertanyaan, Landen Sen tidak takut. Lupakan, keluarga kami akan menemukanmu untuk menyelesaikan akun nanti. Li Sunzi mendengus pelan, dan kemudian melirik wanita itu dengan pakaian yang kuat. Bab 721 Let me help you. Wanita yang berpura-pura di depan saya terlihat sangat cantik, tetapi Li Sunzi membencinya. Karena dia seorang Kasim, semakin cantik wanita yang dibencinya. Juga termasuk Sasa dalam pelukan Landen Sen. Wanita dengan pakaian yang kuat dikejar, ekspresinya kaku, dia sepertinya merasa bahwa Li Sunzi di samping Landen Sen adalah ancaman, jadi dia menikam Li Sunzi dengan pedang. Li Sunzi mendengus dingin, dan memimpin, dengan sejumput jari anggrek, jarum-jarum perak itu bergerak maju, dan ujung-ujung jarum perak masih membawa benang sutra merah. Ini. Landen Sen tertegun. Serangkaian latihan jarum perak yang dilakukan oleh Li Sunzi ini adalah harta karun bunga matahari yang legendaris. Koleksi bunga matahari adalah teknik senjata tersembunyi di tingkat prefektur. Ini sangat kuat dan dapat mengendalikan lintasan jarum perak dengan benang merah kecil, menewaskan orang tak terlihat. Tetapi latihan semacam ini memiliki prasyarat yang sangat curang, yaitu, Anda harus dari istana. Untuk mempraktekkan harta itu, mengacungkan pisau dari istana. Layak untuk menjadi Kasim, latihan yang ia gunakan sangat NB. Tetapi berbicara tentang itu, kekuatan Li Sunzi ini benar-benar tidak tertutup, bahkan sedikit lebih kuat daripada tuan-tuan interogasi tahap akhir biasa. Mengusir. Li Sunzi menggosok-gosokkan tangannya, dan jarum-jarum perak di langit tampak memiliki mata yang panjang, dan mereka menyerang wanita itu dengan pakaian yang kuat. Wanita dengan pakaian yang kuat memasang pedang panjangnya dan mengayunkannya dengan cepat, menghalangi serangan jarum perak. Ding ding ding. Bunga api beterbangan di mana-mana. Setelah memblokir gelombang berikutnya serangan jarum perak, wanita dengan kostum kuat menyerang dengan semua kekuatannya. Tubuh pedang membuat erangan lembut,
Pedang panjang diangkat dengan ringan, postur berkibar seperti makhluk abadi, ujung pedang itu indah, dan secepat kilat. Ini adalah pengetahuan unik dari Jade Girl Palace, teknik Jade Girl Sword. Li Sunzi menanggapi musuh dengan seluruh kekuatannya, dan dipukuli dengan wanita ini dengan kostum yang kuat. Tepat pada saat ini, pria besar di pakaian belakang mengejar Wang Tiangu di tangannya. Wang Tiangu, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan bermarga Sen. Mata Lenden Sen terbakar, tangan kanannya mencengkeram Singhi Dao, dan dia bergegas. Wang Tiangu melihat bahwa wanita dengan kostum kuat itu terjerat oleh seorang pria tua dengan penampilan feminin, dan melihat Lenden Sen bergegas ke arahnya, wajahnya berubah seperti tanah. Cepat, hentikan dia. Wang Tiangu buru-buru berteriak pada pria berotot yang memegangnya. Pria berotot itu segera menurunkan Wang Tiangu dan melindunginya, mendorong telapak tangannya ke depan, dan angin kencang menyerang Lenden Sen. Minum. Lenden Sen membelah gas pisau. Kedua serangan itu bertabrakan, dan Lenden Sen melangkah maju dan melompat ke batang pohon besar. Ada sasa di tangannya, dan itu benar-benar menjadi penghalang untuk berkelahi. Sangat disayangkan bahwa benda-benda yang hidup tidak dapat dimasukkan ke dalam tas penyimpanan. Harus memutuskan pertarungan cepat. Jika Wang Tiangu meminta bala bantuan, hal-hal akan lebih sulit untuk dipecahkan. Lenden Sen membaringkan tubuh Sasa di batang pohon dan segera melompat. Willow Flying Knife, Lenden Sen selalu membawanya. Setelah menghancurkan generator di pangkalan barusan, Lenden Sen mengganti pakaiannya yang dulu ia gunakan untuk menyelinap, dan jaketnya dipenuhi dengan pisau terbang Willow. Merak terbuka. Dengan teriakan keras, Lenden Sen melemparkan tangannya di udara, dan sejumlah besar pisau terbang daun Willow menyerang Wang Tiangu dan pria berotot di bawahnya seperti embusan angin dan hujan. Pria berotot itu dengan cepat menamparkan telapak tangannya, papa-papa, pisau terbang yang jatuh dengan kaca depan kelapa berfrekuensi tinggi. Mata Lenden Sen tersumbat, dan dia mencoba yang terbaik untuk menjalankan energi sejatinya, dan secara paksa meningkatkan laju api dari pisau terbang. Mengusir. Lenden Sen menembakkan ratusan pisau terbang Willow dalam satu napas, hampir kedap udara. Awalnya, orang kuat itu sendiri tidak memiliki masalah membela terhadap pisau terbang ini, tetapi dengan Wang Tiangu di sekitarnya, rasanya sangat sulit. Dan dalam kesadarannya, melindungi Wang Tiangu lebih penting daripada melindungi dirinya sendiri. Pemikiran seperti inilah yang menyakitinya. Untuk melindungi Wang Tiangu, pria berotot itu memiliki beberapa pisau terbang Willow di tubuhnya. Wang Tiangu sangat ketakutan sehingga dia memeluk kepalanya, berjongkok di bawah lelaki kuat itu. Willow Leaf Flying Knife sangat beracun, begitu bilahnya ada di dalam daging dan darah, ia bisa langsung melumpuhkan jantung, menyegel pembuluh darah di luka dan menggumpal darah. Bahkan pada tahap selanjutnya dari tahap interogasi, Wu Xiu tidak bisa bertahan lama. Lenden Sen turun dari langit dan menebas pria berotot itu. Setelah ditusuk oleh beberapa pisau terbang daun Willow, kecepatan reaksi pria berotot itu secara signifikan lebih lambat. Lenden Sen mengangkat pisau dan mengayunkannya beberapa saat, mengambil kesempatan. Tangan ke atas dan ke bawah. Puff. Kepala pria kuat itu dipotong oleh Lenden Sen dengan pisau. Di leher, kabut darah berhamburan seperti air mancur, seolah-olah hujan darah turun. Apa? Wajah tua Wang Tiangu berlumuran darah, dan dia berteriak kaget, jiwanya terbang keluar dari langit. Lenden Sen tersentak, melirik Wang Tiangu dengan dingin, menunjukkan senyum jahat, dan meraih Wang Tiangu dengan tangan besar. Wajah Wang Tiangu tidak berdarah, dan dia gemetar saat dia melihat tangan besar yang mendekat. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan ditanam di sini hari ini. Aku tidak bisa mati. Wang Tiangu membuka matanya bulat, dan segera mengeluarkan selembar kertas jimat dari lengannya, matanya berkedip merah. Otak Lenden Sen tiba-tiba pingsan, dan dia tidak bisa menahan pingsan di hatinya. Sihir macam apa ini? Lenden Sen adalah seorang seniman bela diri di tengah-tengah dunia pertanyaan, dan Wang Tiangu tidak bisa langsung mengendalikannya. Tapi itu masih bisa memengaruhi semangat Lenden Sen. Beri aku kedamaian. Lenden Sen memukul bahu Wang Tiangu dengan pisau tangan, menjatuhkannya. Untuk mencegah orang ini bangun, Lenden Sen juga menyegel acupoin Wang Tiangu. Lenden Sen mengguncang otaknya yang pusing,
menyeret Wang Tiangu yang tidak sadarkan diri, melompat ke batang pohon, dan memeluk Sasa di tangannya. Ledakan. Tiba-tiba, ada suara keras mengguncang gunung-gunung, dan hutan besar di belakangnya terjun ke lautan api. Pangkalan itu sepertinya mengirim bomber lain untuk menjatuhkan rudal. Tempat ini tidak bisa lama. Sekarang dia menyelamatkan Sasa dan menangkap Wang Tiangu, tujuannya telah tercapai. Landen Sen tidak pernah merasa bahwa dia adalah orang yang baik, dan tidak perlu membantu Long Teng dengan putus asa. Adapun Li Xunzi, Landen Sen berutang budi padanya. Landen Sen tidak pernah merasa bahwa dia adalah orang yang baik, tetapi dia juga memiliki prinsipnya sendiri, dan bantuan itu harus dibayar kembali. Setelah menempatkan Sasa dan Wang Tiangu di tempat yang aman, Landen Sen berbalik untuk membantu Li Xunzi berurusan dengan wanita itu. Tidak jauh dari situ, Li Xunzi dan wanita berpakaian keras itu masih bertarung tanpa terpisahkan. Li Xunzi terpaksa mundur lagi dan lagi. "Aku akan membantumu," teriak Landen Sen. "Nak, jangan menahan aku," Li Xunzi berkata dengan mata sipit. Meskipun dia berada di bawah sedikit tekanan, dia masih sedikit meremehkan Landen Sen. Landen Sen tidak banyak bicara, dia langsung mengatur Xing Yidao dan menyerbu. Memberikan gaya membunuh 7 pedang dengan semua kekuatannya, Xing Yidao berayun dengan panik di tangan Landen Sen. Boom! Pedang Qi disertai dengan suara keras, seperti raungan harimau, dedaunan di sekelilingnya semua gemerisik. Di hadapan serangan tiba-tiba dan kuat Landen Sen, wanita Jin Zhuang tidak tahan untuk sementara waktu, mundur berulang kali. Wajah Li Xunzi sedikit terkejut, keterampilan anak ini sangat bagus. Bab 722 Wang Tiangu's Secret. Tentu saja, Li Xunzi juga tidak diam. Lan Hua menunjuk sedikit, dan benang sutra merah menyeret banyak jarum perak untuk terus menyerang. 2-1, kekuatan Landen Sen tidak lebih buruk dari kekuatan Tuan Panggung akhir biasa, dan keduanya dengan cepat menekan wanita itu. Akhirnya, jarum perak Li Xunzi menembus perut bagian bawah wanita itu, dan Qi yang dibawa ke permukaan jarum perak menghancurkan daging dan darah, menusuk lubang darah. Segera setelah itu, Landen Sen menebas, tanpa belas kasihan, dan langsung memotong perempuan itu menjadi 2 dari tengah, terpisah dari daging dan darah mengamuk. "Tes Gading, anakmu benar-benar kejam, tetapi keluarga kami menyukainya." Li Xunzi tersenyum dengan suara melengking, mengubah sikap acuh tak acuh terhadap Landen Sen. Dalam pertarungan barusan, dia bisa melihat bahwa kekuatan Landen Sen sangat kuat, dan sampah Long Teng tidak dari kelas yang sama. Ekspresi Landen Sen sedikit aneh, dia terbatuk, karena wanita ini sudah mati, junior telah pergi. "Selamat tinggal." Setelah berbicara, Landen Sen terjun ke hutan lebat. Pada posisi sebelumnya, Landen Sen mengeluarkan karung dari tas penyimpanan, meletakkan Wang Tian yang tidak sadar di dalam karung dan membawanya di pundaknya. Memegang Sasa lagi, Landen Sen melakukan pekerjaan ringan dan berjalan melalui hutan dengan kecepatan tinggi sebelum meninggalkan daerah ini. Ketika pertempuran dimulai, tempat ini akan berantakan, dan tidak boleh lama. Suara pesawat menderu di langit dari waktu ke waktu, dan suara tembakan artileri di hutan berlanjut. Long Teng tampaknya telah secara resmi memulai perang dengan pangkalan itu. Karena iklim kering di hutan Afrika, kebakaran artileri menyebabkan kebakaran, dan sebagian besar hutan di belakang dikelilingi oleh amukan api, dengan asap tebal mengepul. Landen Sen melakukan perjalanan selama sekitar 3 jam, dan saat itu pukul 4 atau 5 pagi, dan hampir subuh. Dia melintasi hutan dan mencapai padang rumput, meskipun dia terpisah dari markas sejauh 4 atau 500 mil, dia masih bisa mendengar suara tembakan di kejauhan. Pertempuran itu pasti sengit, tapi Landen Sen tidak peduli. Di sabana Afrika, Anda dapat melihat berbagai binatang dari waktu ke waktu, seperti zebra, bison, singa, cheetah, dan sejenisnya. Meskipun karnivora besar menatap Landen Sen, mereka semua menundukkan kepala ketika mereka melihat kecepatan tinggi Landen Sen. Melihat bahwa jaraknya hampir sama, perang tidak dapat mencapai sisi ini, Landen Sen secara bertahap melambat dan beristirahat di bawah pohon yang rendah. Awalnya ada seekor cheetah Afrika yang sedang beristirahat di pohon, tetapi Landen Sen mengusirnya. Landen Sen menempatkan Sasa di bawah pohon dan pertama memberi makan perempuan itu air. Wajah Sasa pucat, dan rambutnya sedikit berantakan,
karena dia terpaksa mengambil obat penenang sebelumnya, dan dia masih tidak sadarkan diri. Landon Sen memijat kepalanya sebentar, mengirimkan jejak energi nyata. Sebuah dengungan kecil keluar dari mulut Sasa, dan dia secara otomatis akan bangun sekitar setengah jam. Mengambil keuntungan dari waktu ini, Landon Sen mulai berurusan dengan Wang Tiangu. Karena dia khawatir tentang trik dan sihir apa yang akan digunakan oleh Wang Tiangu, untuk berada di sisi yang aman, Landon Sen mengeluarkan kotak giok kecil dari tas penyimpanannya. Kotak giok dibuka, dan berisi benda persegi panjang kering, yang berwarna merah gelap, seperti kulit pohon mati. Landon Sen mengambil botol air lain dan mengisi kotak giok dengan air. Objek kering persegi panjang membengkak seketika saat terkena air, berubah menjadi bak merah seukuran kapur. Cacing merah itu menggeliat dengan cepat di dalam air, dan dengan cepat menegakkan tubuh, membuat suara mendesis dengan seringai. Ini adalah spirit erosi Gu. Pada awalnya, Feng Luan ditabrak oleh Gu ini, sehingga kehidupan lebih buruk daripada kematian, dan aktivitas cacing Gu ditekan oleh menelan kristal roh. Setelah spirit erosi Gu diusir oleh Landon Sen, tidak ada gunanya bagi Feng Luan untuk menyimpannya, dan dia kemudian mengembalikannya ke Landon Sen. Akhirnya berguna hari ini. Jika Wong Gu jenis ini tidak aktif untuk waktu yang lama, tubuhnya akan menjadi sangat kering, seperti kulit pohon mati, tetapi itu akan berubah menjadi ukuran aslinya ketika bertemu air. Meskipun Landon Sen tidak tahu banyak tentang seni Gu, dia tahu dari Raja Obat Pil Sutra bahwa roh erosi Gu dikendalikan dengan baik. Dia menggigit jarinya dan meneteskan tetesan darah pada roh erosi Gu. Cacing merah Gu langsung menghisap darah, menatap Landon Sen dengan mata kecilnya, mendesis suara di mulutnya, seolah menolak. Ujung jari Landon Sen memadatkan jejak energi nyata, dan perlahan-lahan mengirimkannya ke kotak giok. Roh erosi Gu di kotak batu giok merasakan ki sejati, dan setelah mendesis beberapa kali, dia tenang dan menutup mata kecilnya. Dengan cara ini, ia menjadi tuan dari Gu erosi roh ini. Wang Tiangu telah menaungi dirinya beberapa kali sebelumnya, dan kali ini Landon Sen secara alami juga akan membayanginya. Landon Sen menyeringai dan mengulurkan jari-jarinya. Gu ero spirit di kotak giok merangkak ke ujung jari Landon Sen dengan patuh. Landon Sen menjepit mulut Wang Tiangu dan mengirim spirit erosi Gu ke dalam mulutnya. Menelan bak hidup besar, adegan ini agak mengerikan. Kemudian, Landon Sen membuka acu poin Wang Tiangu dan membangunkannya. Sen. Landon Sen. Setelah Wang Tiangu bangun, dia melihat Landon Sen berdiri di depannya, kulit kepalanya mati rasa ketakutan, dan matanya melebar. Landon Sen berkata dengan dingin, hal lama telah membuat Anda sombong begitu lama, dan sekarang Anda akhirnya ditanam di tangan saya, kan? Mengapa Anda menatap saya? Apa tujuan Anda? Sebaiknya merekrut saya dengan jujur. Landon Sen, tolong. Tolong biarkan aku pergi. Wang Tiangu gemetar, dan tubuhnya terus bergerak kembali. Mimpi. Landon Sen terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan segera mencoba memesan roh erosi Gu untuk menggigit otak Wang Tiangu. Apa? Wang Tiangu memeluk kepalanya dan menjerit, kepalanya seolah meledak. Rasa sakit yang hebat menyebabkan dia menjerit dan menggerakkan tangan dan kakinya. Ini masih lebih baik daripada mati. Melihat penampilan Wang Tiangu yang gila dan sengsara, Landon Sen sedikit ketakutan, tak heran mereka mengatakan bahwa teknik Gu menakutkan, dan memang itu yang terjadi. Landon Sen adalah pembunuh utama sebelumnya, dan penyiksaan adalah kekuatannya. Segera, di bawah tekanannya, Wang Tiangu menjelaskan segalanya. Ternyata kemampuan Wang Tiangu untuk mengendalikan roh orang lain bukanlah bawaan. Dia awalnya hanya bos biasa dari kekuatan bawah tanah, dan dia tidak sengaja mengambil sebuah buku kuno yang misterius di situs bersejarah beberapa tahun yang lalu dengan mantra di dalamnya. Buku kuno itu disebut Suandi Qianyuanlu. Pada awalnya, Wang Tiangu tidak mengambil buku kuno itu ke dalam hatinya, tetapi mantranya ditarik dengan indah dan dia membawanya sebagai jimat. Tidak sampai 10 tahun kemudian dia terluka secara tidak sengaja, darah ternoda oleh mantra, dan mantra berubah menjadi pita emas dan memasuki matanya. Sejak itu, mata Wang Tiangu bermutasi, dan dia tiba-tiba mendapatkan kemampuan untuk mengendalikan roh manusia. Setelah mendapatkan kekuatan misterius, Wang Tiangu akhirnya memusatkan perhatiannya pada Suandi Qianyuan Record dan mengetahui bahwa mantra itu disebut Puppet Rune.
Rune Wayang memberi Wang Tiangu semacam kemampuan, selama masih hidup, ia dapat mengendalikan rohnya, termasuk orang-orang tentu saja. Namun, mantra ini memiliki batasan jumlah kali, dan kemampuannya akan hilang jika Anda menggunakannya 1000 kali. Wang Tiangu telah mengendalikan lebih dari 800 orang, yaitu, menggunakannya lebih dari 800 kali.